Hari ini kita akan membacakan cerita atau legenda mengenai Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah satria di Pringgondani, anak dari Werkudara dan Dewi Arimbi. Panggilan lain untuk Gatot Kaca adalah Bambang Tetuka, Kacanegara, Senaputra, Bimasuta, Arimbatmaja, Krincing Wangsi. Saudara sebapa yaitu kakaknya Antareja dan adiknya yaitu Antasena. Gatot Kaca terkenal dengan julukan Satria Otot Kawat Tulang Besi, Sumsum Gegala, bisa terbang tanpa sayap, dan bisa tidur enak di angkasa atau awan. Gatot Kaca mempunyai istri yang bernama Dewi Pergiwa, anak dari Raden Arjuna. Dengan Dewi Pergiwa, ia mempunyai satu anak yaitu Raden Sasikirana. Gatot Kaca itu seorang satria yang cukat, rengginas, atau cekatan. Saat perang kekuatannya, seperti sikatan nyambar walang, cepat sekali. Para putra Pandawa, tidak ada yang bisa menandingi cukat dan Trenggines Raden Gatot Kaca yang sakti mandraguna. Ia mempunyai aji pusaka, narantaka, pemberian dari Resi Seta, mempunyai kutak antra kusuma. Kepintarannya bisa terbang tanpa sayap. Tidak mungkin mendapat musibah atau celaka walaupun terbang di atas tempat yang wingit atau tempat keramat atau menakutkan. Tempat para resi, dewa, dan lain-lainnya. Gatot Kaca juga mempunyai caping Basunanda. Jika saat panas, tidak kepanasan, dan jika hujan, maka tidak kehujanan. Jika perang, ia terkenal melepas leher musuhnya. Pernah juga Gatot Kaca menjadi jagonya dewa. Saat ia lahir, tali pusarnya tidak dapat dipotong menggunakan alat apapun. Semua alat dan senjata tidak mampu memotongnya. Lalu Batara Narada atau dewa pun turun membawa senjata kunta semacam keris. Narada menyaguhi untuk bisa memotong pusar Gatot Kaca. Tetapi dengan syarat Gatot Kaca akan dijadikannya jagoannya dewa menghadapi Prabu Kalapranca dan Pati Sekipu yang menjajah Kahyangan. Maksud dari Narada adalah memberikan senjata kunta itu kepada Janaka, tetapi malah salah ke Suryaputra karena saat muda si Karna itu mirip Janaka. Janaka pun merebut senjata kunta, tetapi ia hanya mendapatkan wadahnya saja. Tutup atau wadahnya pun dipotongkan ke pusar. Akhirnya pusar pun putus, tetapi wadahnya malah masuk ke pusarnya. Narada pun menyesal lalu berpesan agar Gatot Kaca hati-hati jika nanti menghadapi Basukurna, karena besok meninggalnya juga karena Kunto Wijayandanu. Bayi yang masih merah itu pun dibawa Narada dimasukkan ke dalam kawah Candra di Muka. Kawah Candra di Muka adalah tempat yang penuh dengan api yang mengalat-alat. Panasnya tidak terkira. Gatot Kaca malah diserang dengan senjata para dewa dengan jumlah yang sangat banyak, semacam dirajam. Tetapi Gatot Kaca tidak mati, malahan semakin besar. Keluarnya dari kawah, sudah menggunakan pakaian besi, tetap kuat tanpa luka. Gatot Kaca pun maju perang menghadapi Kalapranca dan Sekipu. Setiap Gatot Kaca tergigit, maka ia pun semakin besar dan semakin keras badannya. Akhirnya Kalapracona dan Sekipun
terlepas lehernya oleh Gatot Kaca. Gatot Kaca bertemu dengan sesepuh Pandawa. Saat bertemu dan tertawa, ternyata Gatot Kaca mempunyai taring. Gatot Kaca adalah anak dari Raseksi atau wanita buta, yaitu Dewi Arimbi dan Satria Werkudara. Maka dari itu, walaupun ia tampan tapi mempunyai taring, kemudian taring itu dipangkas oleh Kresna dan berpesan kepada Gatot Kaca agar tidak mudah tertawa, cukup tersenyum saja. Sejak itulah Gatot Kaca jarang sekali tertawa untuk menghindari taringnya terlihat. Saat dewasa, Gatot Kaca menjadi raja di Pringgondani dengan perjuangan yang berat. Tetapi Gatot Kaca tetap mengabdi di Ngamarta, menjadi orang yang tersohor untuk menjaga daerah perbatasan negara Ngamarta karena ia bisa terbang. Dalam perang Baratayuga, Gatot Kaca menjadi pemimpin para prajuritnya. Tidak ada seorang pun dari prajurit Kurawa yang mampu menandingi kekuatan Raden Gatot Kaca. Gerakannya cepat dan cekatan. Singkatan nyamber walang melebihi kecepatan. Sakti mandraguna, ora tedas, tapak paluning pande, sisaning gurenda atau kebal. Banyak sekali prajurit dari Kurawa yang tewas terkena Aji Brajamusti, Aji Narantaka, dan lepas lehernya. Gatot Kaca sangat pintar dalam berperang baik di daratan maupun di angkasa. Itu adalah sepenggal cerita mengenai Gatot Kaca. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tata bahasa. Tolong bantu support channel ini, subscribe dan share ke teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kalian untuk bisa mendengarkan cerita-cerita lainnya yang belum kalian ketahui. Terima kasih.